Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang akhir zaman. Konon, katanya akhir zaman ada di Nusantara. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Disebutkan dalam kitab Kejadian 25 ayat 6 bahwa Nabi Ibrahim menyuruh anak laki-lakinya untuk pergi ke arah timur. Sekilas, kisah itu memang terdengar biasa. Namun, kisah itu telah menyimpan rahasia terbesar. Berkenaan satu bangsa yang bergerak ke dunia timur untuk mengembangkan keturunan manusia. Seperti yang diperintahkan Tuhan, bangsa paling rahasia ini menurunkan berbagai bangsa Asia dari tempat asalnya, di mana peradaban manusia dimulai bangsa ini, yang merupakan pemegang rahasia akhir zaman, dan satu bangsa besar yang pernah membangun kota-kota purba, dan menyertai peperangan-peperangan agung. Sejak surutnya banjir besar, sesungguhnya kisah pengembaraan bangsa ini merupakan satu epik yang teramat panjang berkenaan dengan akhir zaman. Nusantara dari zaman dulu sudah menjadi daerah yang sangat penting. Ptolemy, seorang ahli geografi Yunani, melukis peta semenanjung tanah Melayu dan menamakan semenanjung ini dengan nama Golden Cherson emas. Manuskrip India Purba menemukan tanah ini sebagai Suvarna, yaitu tanah emas. Sebuah manuskrip Yahudi Purba menceritakan sumber bakalan emas untuk membangun negara kota kerajaan Nabi Sulaiman. Diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Ophir, kajian dari manuskrip kuno Firaun Mesir dan hieroglif di dinding-dinding kuil telah mendapati bahwa pengawet kapur barus dan rempah-rempah untuk upacara ritual mengawetkan mayat diimpor dari sebuah kawasan di sebelah Nusantara ini. Apa yang terjadi di Nusantara beribu tahun yang silam? Benarkah ketika Firaun Mesir sedang membangun piramid, bangsa yang tinggal di Nusantara masih bercawat dan melukis gambar monyet di gua-gua? Nampaknya perdagangan rempah telah berjalan beribu tahun dahulu. Malahan, bangsa misterius di Nusantara telah mampu mengekspor emas, dikala kerajaan lain hanya mampu memperdagangkan kendi-kendi gendang dan keramik purba di Selat Malaka. Kedua kumpulan ini bertemu. Kumpulan yang tiba melalui jalan laut yang banyak menetap di kepulauan Indonesia bertemu saudara mereka. Dari semenanjung emas tanah Melayu, mereka adalah serumpun dan bersaudara. Sudah ratusan tahun mereka terpisah. Bangsa keturunan anak-anak Nabi Ibrahim dari istri yang bernama Siti Keturah telah bersatu di Selat Malaka, di tanah yang dijanjikan, dan selanjutnya disebut bangsa Melayu. Mengapa orang Malaysia, Indonesia, Filipina, Madagaskar, dan beberapa bagian di barat Kepulauan Pasifik dikategorikan sebagai bagian dari ras Melayu? Ide ini pertama kali datang dari antropologi Jerman Johann Friedrich yang mengemukakan bahwa manusia dibagi menjadi 5 ras, yaitu Amerika, Kaukaci, Melayu, Mongolia, dan Negro. Ras Melayu juga disebut sebagai ras coklat. Jika kita melihat peta pada tahun 1889, menyebabkan geografi ras Melayu sesuai dengan wilayah yang sekarang kita sebut sebagai masyarakat berbahasa Austronesia. Rumpun bahasa Melayu Polinesia. Kesalahan belum membaca adalah dia mengira semua orang Austronesia berbicara bahasa Melayu. Tentu saja,
Bahasa Melayu untuk waktu yang lama di era prakolonial adalah lingua franca di Asia Tenggara, kepulauan. Tetapi tidak hanya bahasa Melayu saja. Ada ratusan bahasa yang terdiri dari bahasa-bahasa Austronesia. Antropologi Amerika Oatley Bir meminjam klasifikasi bermain beach dan menerapkannya untuk menjalankan penduduk Filipina bayar berhipotensi bahwa orang Melayu merupakan gelombang migran terakhir yang datang ke Filipina setelah orang Negrito dan beberapa kelompok orang Indonesia. Namun, teori gelombang migrasi ini telah dibantu oleh bukti-bukti arekologis linguistik dan genetik terbaru dalam Al-Hujurat ayat 13. Dikatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." Ketika membaca ayat ini tidak sulit untuk memahaminya, karena begitu jelas dan dapat dipahami hanya secara lahir. Ya, tidak perlu takwil atau tafsir, kemudian tidak terdapat pada bangsa, wilayah, negara, warna kulit, atau sejenisnya. Pada era suku Quraisy dahulu, Umayyah bin Abdul Syamil bin Abdul Manaf, seorang pemimpin dan bangsawan Quraisy, memiliki kedudukan yang sama dengan paman Hashim bin Abdul Manaf yang melahirkan keluarga Nabi Muhammad. Kedua garis keturunan ini sering berebut pengaruh dan sering terjadi pertumpahan darah. Namun, dengan ratusan persatuan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad dan menundukkan perasaan suku, akhirnya mereka hidup bersama sebagai saudara seagama. Kemudian, selang beberapa lama ketika tubuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, rasa kesukuan kembali tumbuh subur. Tak terkecuali ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari golongan Bani Hashim diangkat menjadi khalifah. Maka terjadilah perang antara keduanya. Bani Umayyah mendesak Sayyidina Ali untuk menuntut pembelaan atas pembunuhan tersebut. Dan karena tindakan tersebut tidak memuaskannya, terjadilah perlawanan singkat secara Sayyidina Ali dibunuh oleh Khawarij dan pengikutnya menggantikan Sayyidina Hasan. Namun dia menolak karena tidak ingin terjadi konflik antara umat Islam. Maka secara resmi pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, pemerintahan Islam pindah dan kekhalifaan Bani Umayyah didirikan. Mulai saat ini kedudukan khalifah menjadi milik dan warisan keturunan mereka saja. Kemegahan pemerintahan negara Islam di era ini tidak bisa dipungkiri. Sangat luar biasa dan sangat ditakuti dunia. Namun, tersebut runtuh digantikan oleh kekhalifahan Bani Abbasiyah. Salah satu faktor kejatuhannya adalah bangkitnya kembali rasisme yang padahal dulu telah dibasmi oleh Nabi. Selanjutnya, kekhalifahan Abbasiyah juga jatuh karena salah satu nasionalisme yang memuncak dari bangsa non-Arab, terutama Parsia dan Turki. Demikian juga Khalifah Utsmaniyah hancur juga karena budaya ini setelah jatuh sistem khalifah terakhir benih-benih penindasan umat Islam di seluruh dunia dimulai. Hingga saat ini ada umat Islam menunggu zaman dan masa kebangkitan kedua kali. Yang pasti akan berlaku banyak hadis yang menyebutkan kebangkitan itu akan datang dari timur. Antaranya dikeluarkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat dari Ibnu Umar bahwa Nabi memegang tangan Sayyidina Ali dan berkata,
akan keluar dari sulbi ini. Seorang pemuda yang akan memenuhi dunia dengan keadilan. Jika kamu melihat hal yang demikian, maka wajib bagimu untuk pergi bersama mencari pemuda dari Bani Tamim. Dia datang dari timur dan dia adalah pembawa panci Al-Mahdi. Hadis kedua diambil dari Al-San bin Sofyan. Dari Abu Nuaim dari Subah, Nabi bersabda, "Spanduk hitam akan datang dari timur. Hati mereka seperti potongan besi. Siapapun yang mendengar tentang mereka, haruslah datang kepada mereka dan berjanjilah setia kepada mereka, bahkan jika mereka harus merangkak di atas salju, turutilah." Hadis ketiga dari Ibnu Majah dan Tabrin dari Abdullah bin Al-Haras bin Juf Al-Zubair. Nabi bersabda, "Akan keluar manusia dari timur. Mereka itu merintis kekuasaan untuk Al-Mahdi." Saat menyebut timur, paling timur itu adalah di sini di bumi Melayu. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara di zaman dulu sudah banyak sekali Melayu, bukan hanya berada di semenanjung Malaysia dan Indonesia saja, tetapi meliputi kepulauan Pasifik sampai Madagaskar. Istilah Melayu diartikan sebagai ras Austronesia yang mendiami semenanjung Malaya, dan seluruh kepulauan Maluyu ini merujuk pada orang Melayu di Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina hingga Madagaskar. Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengatakan, seluruh kelompok kepulauan Melayu termasuk Malaya, Indonesia, dan Filipina adalah distrik Melayu daerah-daerah ini, terpisah hari ini. Karena mereka dipecah oleh penjajah barat. Sedangkan di Thailand, wilayah Melayu adalah seluruh semenanjung hingga Ratchaburi. 100 km di selatan Bangkok, tanah sering di Myanmar, juga masih termasuk kawasan Melayu di utara. Dimulai dari Kepulauan Nicobar di Samudra Hindia dan Formosa di Laut China termasuk Indochina, hingga Kepulauan Solomon di selatan dari barat dimulai di Madagaskar sampai ke Fiji. Kepulauan terbesar di dunia di Asia Tenggara disebut gugusan Melayu dan merupakan daerah kehidupan bagi orang Melayu. Persoalannya di mana tempat bermula kebangkitan yang dinantikan itu. Ada banyak temuan tentangnya, ada yang bilang di Malaysia, ada yang bilang di Indonesia, dan siap menggelegar balapan dan bahkan lebih dari lagi memberi petunjuk begitu banyak ras dari suku atau bangsa tampaknya. Pembahasan terfokus pada bangsa dan melupakan runtuhnya sistem khilafah. Karena itu hanya akan menghidupkan kembali budaya zaman jahiliyah yang sudah dilarang oleh Nabi, tapi apapun teorinya harus dihormati. Sebagai sumber informasi untuk pengetahuan, kita kembali ke pembahasan firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13. Kebangkitan Islam yang kedua di akhir zaman tidak didasarkan pada semangat kebangsaan atau ras tertentu, tetapi terletak pada hati yang bertakwa dan tidak menolak umat manapun, karena Allah juga yang menciptakan untuk kita belajar mengenal sesama Islam. Yang dimaksud di sini bukanlah sebagai agama untuk ritual tertentu, namun Islam yang akan menjamin keselamatan di akhir zaman. Atas dasar kemanusiaan sebagai wujud ketakwaan kepada Allah, mereka berada di setiap pelosok. Dan jika sudah ada seruan, maka akan keluar dari negara-negara tersebut dan bersatu menjadi satu tujuan kemanusiaan. Musuh besar manusia bukanlah manusia lain yang berbeda agama, namun musuh kita yang sebenarnya adalah setan yang merasuk dalam jiwa manusia sekalipun manusianya beragama Islam. Jika kita lihat sejarah pada era kolonial, semua pemerintahan baik yang berupa kerajaan kesultanan ataupun individu dari berbagai agama bersatu bekerja keras untuk satu tujuan, yaitu melawan setan yang merasuki jiwa para penjelajah.
Juga bukan hanya Belanda yang beragama Kristen, namun juga para penguasa zolim, mandor-mandor korup, atau pribumi pengkhianat walaupun mereka beragama Islam. Begitulah gambaran ambang kebangkitan akhir zaman kita. Akan bersatu dimanapun kita akan berkumpul di bawah satu panji hitam yang dipimpin oleh Pangeran Bani Tamim dan diserahkan kepada Imam Mahdi. Kebangkitan Islam kedua memiliki pola yang sama dengan kebangkitan pertama, yang didasarkan pada ketakwaan kepada Tuhan Yang Esa, bukan semangat kebangsaan, ras, atau suku, apalagi agama tertentu. Sejarah telah membuktikan kejayaan suatu bangsa dipergilirkan antara timur dan barat, bermula dari bangsa Kiti di timur, kemudian bangsa Yunani di barat, selanjutnya bangsa Versi di timur, kemudian bangsa Romawi di barat, disusul bangsa Arab di timur, dan kini Amerika di barat. Namun kejayaan Amerika di barat ini pengaruh kekuasaan sedang menurun hari demi hari. Jika diikutkan susunan timur, berarti ini giliran bangsa yang bakal menguasai dunia. Ini adalah bangsa dari timur. Guru besar University Al-Azhar Khair Profesional Dr. Syekh Abdul Hayil Al-Farmawi menegaskan bahwa kebangkitan Islam di masa depan akan dimulai di Indonesia. Beberapa tokoh dan penulis dunia, di antaranya Malik bin Nabi, penulis dari Prancis Dr. Salam Abdussalam, Haras dari Universitas Koroin Maroko Judith Nagata, penulis dari Amerika Mahmud Bajaj, mantan Perdana Menteri Irak, juga meyakinkan bahwa kebangkitan Islam akan bermula dari Asia Tenggara dengan tulang punggungnya Indonesia dan Malaysia. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune untuk menunggu video-video terbaru dari channel Babat Nusantara. Saya akhiri. Rahayu, Rahayu, Rahayu.